Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Putri dengan NIM 050404006 dari UPBJJ Bandar Lampung, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 untuk mata kuliah basis data. Di sini untuk tugas 3 kita diberikan tugas A. Melakukan praktikum transaksi, B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk melakukan praktikum transaksi kita perlu masuk ke localhost, dan untuk praktikum transaksi ini kita diberikan 4 perintah, yaitu pertama ada commit, kedua ada rollback, ketiga ada checkpoint, dan keempat ada trigger. Untuk melakukan perintah pertama yaitu commit, kita harus masuk ke database rumah sakit, kemudian routine, kemudian create new routine. Jadi commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini misal kita beri nama transaksi 1, kemudian ini kita hilangkan. Kemudian untuk definisinya di sini bisa kita lihat begin, start, transaction, insert into. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Kemudian untuk values-nya atau isi datanya itu ID pasiennya 5, nama pasien Nadifa, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Bandar Lampung. Kemudian di sini ada select from pasien, yaitu kita akan memasukkannya ke tabel pasien. Tetapi di sini kita belum menggunakan perintah commit untuk perbandingan nantinya. Pada transaksi 2 baru kita akan menggunakan perintah commit. Kita kirim. Kemudian kita coba eksekusi. Kita lihat di sini untuk hasil eksekusi transaksi 1 berhasil menambahkan data pasien Nadifa. Kemudian kita akan bandingkan dengan tabel pasien. Bisa kita lihat di sini untuk tabel pasien dia tidak muncul karena kita belum menambahkan perintah commit. Beda halnya jika kita telah menambahkan perintah commit. Di sini kita akan membuat transaksi 2. Bisa dilihat di sini untuk transaksi 2 itu begin, start transaction, terus insert into ini masih sama. Di sini untuk values-nya ID pasien 6, nama pasien Nazar, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Tanggamus. Kemudian select from pasien. Kemudian di sini untuk line 14 kita menambahkan perintah commit. Kemudian end, kita coba kirim. Berhasil di sini dan kita coba untuk eksekusi. Bisa kita lihat untuk eksekusi dari transaksi 2 di sini muncul nama pasien Nazar, ID pasien 6. Kita coba bandingkan dengan tabel pasien. Di sini kita refresh. Kita lihat di sini untuk ID pasien 6 atas nama Nazar telah masuk ke dalam tabel pasien karena kita telah menggunakan perintah commit. Kemudian untuk perintah kedua itu namanya rollback, yaitu sebuah perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di sini untuk membuat perintah rollback kita masuk kembali ke routine, kemudian create new routine. Di sini kita beri nama transaksi 3. Di sini untuk transaksi 3 itu bagian atas untuk perintah masih sama, dan di sini values-nya ID pasien 7, nama pasien Nemo, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien tulang bawang. Kemudian di sini select from pasien, dan di sini pada line 14 kita menambahkan perintah rollback. Kemudian kita kirim. Berhasil, kita akan eksekusi untuk transaksi 3. Di sini berhasil untuk call transaksi 3 untuk ID pasien 7 atas nama Nemo, dan kita akan bandingkan dengan tabel pasien. Kita refresh. Bisa kita lihat di sini setelah di refresh pun datanya tidak muncul karena kita menggunakan perintah rollback, di mana perintah awal untuk menambahkan data itu digugurkan. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuat transaksi baru dengan mengubah urutan dari line-nya. Di sini bisa kita lihat untuk transaksi 4 kita mengubah di bagian rollback itu berada di line 13. Jika sebelumnya rollback itu ada di bawah select, sekarang kita naikkan rollbacknya di atas. Kita lihat apa yang terjadi, kita kirim. Kemudian berhasil, kita coba eksekusi. Bisa kita lihat di sini data untuk ID pasien 7 tidak muncul sama sekali karena rollbacknya kita naikkan sebelum select. Jadi sebelum eksekusi pun perintah itu telah digagalkan. Kemudian untuk perintah yang ketiga di sini ada perintah checkpoint, yaitu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Untuk menciptakan perintah checkpoint kita masih sama masuk ke routine, kemudian create new routine. Di sini misal kita beri nama transaksi 5, kemudian ini kita hapus. Lalu untuk definisi di sini bisa kita lihat perintahnya masih sama untuk kondisi yang pertama dengan values-nya ID pasien 9, nama pasien Nana, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Mesuji.
Kemudian di sini kita menambahkan perintah save point 1. Kemudian untuk kondisi kedua itu masih sama dengan values ID pasien 10, nama Nono, jenis kelamin laki-laki, alamat Lampung Selatan. Di sini kita menambahkan perintah rollback to save point. Di sini karena kita menambahkan perintah rollback, maka untuk data dari pasien Nono ini tidak akan ditambahkan ke tabel pasien. Jadi akan langsung digugurkan secara otomatis. Kemudian di sini untuk kondisi ketiga itu juga masih sama dengan values-nya ID pasien 11 atas nama Nunu, kemudian jenis kelamin perempuan, alamat pasien Bandar Lampung. Kemudian di sini kita menambahkan perintah commit. Di sini select from pasien untuk menambahkan ke tabel pasien, kemudian end. Kita coba kirim. Di sini berhasil untuk menciptakan transaksi 5 dan kita akan coba eksekusi. Di sini bisa kita lihat untuk ID pasien 9 atas nama Nana dan ID pasien atas nama Nunu itu berhasil dibuat. Tetapi untuk ID pasien 10 atas nama Nono itu tidak ditampilkan karena telah digugurkan. Karena tadi kita memasukkan perintah rollback di data Nono. Kemudian kita akan bandingkan dengan tabel pasien. Di sini kita refresh. Kita masuk ke tabel pasien. Di sini bisa kita lihat untuk ID pasien 9 atas nama Nana dan ID pasien 11 atas nama Nunu itu telah berhasil ditambahkan. Berarti kita telah berhasil untuk membuat perintah checkpoint di mana proses dari data 9 dan 10 berhasil disimpan di tabel akhir yaitu tabel pasien. Kemudian yang keempat itu ada perintah trigger yaitu sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Di sini untuk membuat trigger, pertama-tama kita perlu membuat tabel obat dan transaksi obat. Di sini kita masuk ke database rumah sakit, kemudian SQL. Di sini kita ketikkan. Di sini create table, transaksi obat, ID transaksi menggunakan data integer, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga juga sama menggunakan tipe integer. Kemudian untuk primary key itu ada di ID transaksi. Kemudian kedua di sini ada create table obat. Di sini untuk ID obat, harga dan stok menggunakan tipe data integer. Kemudian kode obat dan nama obat menggunakan tipe data varchar. Dengan primary key ada di ID obat. Kemudian di sini kita coba kirim. Di sini berhasil kita telah membuat untuk tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita akan mengatur indeks dari tabel obat dan transaksi obat. Di sini untuk tabel obat, kita akan tambahkan indeks pada ID obat. Kemudian transaksi obat, kita akan tambahkan pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Di sini bisa kita lihat sudah ada kunci berwarna silver di sini untuk menandakan indeks. Kemudian di sini kita akan masuk kembali ke database rumah sakit. Kemudian kita masuk ke designer. Nah, di sini ada dari tugas 2 kemarin. Kemudian di sini untuk menampilkan tabel yang baru kita buat, kita klik show or hide tables list. Kemudian di sini kita centang untuk obat dan transaksi obat. Kemudian di sini kita atur untuk posisinya. Lalu jika sudah kita save, di sini kita akan membuat relasi antara tabel pasien dengan transaksi obat, kemudian transaksi obat dengan tabel obat. Di sini kita klik pada create relationship, lalu kita klik pada ID pasien, kemudian forging key-nya kita klik juga pada ID pasien di tabel transaksi obat, lalu OK. Bisa dilihat di sini telah tercipta untuk relasi. Kemudian relasi yang kedua kita klik pada ID obat. Lalu untuk forging key-nya kita klik pada ID obat di tabel transaksi obat. Maka di sini kita telah selesai membuat relasi untuk tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita save. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat data dari tabel obat. Di sini kita masuk ke tabel obat. Kita masuk ke tambahkan. Kemudian di sini untuk nilai ID obat, misal di sini kita isi seperti ini. Untuk ID obat 100, kode obat 12345, nama obat paracetamol, harga 10.000, stok 50. Kemudian di sini untuk ID obat nilai 101, kode obat 54321, nama obat Proma, harga 5.000 dan stoknya 100. Di sini kita coba kirim. Berhasil ditambahkan. Di sini kita cek di tabel obat. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan lagi datanya. Di sini kita sudah membuat 4 buah data obat, yaitu ada paracetamol, Promah, Panadol, dan Antimo.
Kemudian di sini kita akan membuat perintah trigger. Pertama kita masuk ke database rumah sakit. Kemudian kita klik di sini trigger, lalu create new trigger. Di sini untuk nama trigger kita misalkan tanggal jual. Kemudian untuk tabel kita pilih transaksi obat. Kemudian untuk waktu kita pilih after. Kemudian di sini untuk definisi update obat set stok sama dengan stok dikurang new titik jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat. Di sini kita kirim. Berhasil kita buat di sini untuk perintah trigger. Kemudian di sini kita akan membuat data untuk transaksi obat. Di sini masuk ke tabel transaksi obat, kemudian kita klik tambahkan. Kemudian di sini kita misalkan untuk ID transaksinya 1, nama pasien misal Nana, ID obat kita misalkan di sini. Untuk jumlah kita misalkan di sini 20. Kemudian untuk total harga kita isi saja misal 0. Di sini kita lihat untuk stok dari obat dengan ID 09876 itu atas nama Antimo. Di sini dia memesan 20. Kita coba kirim. Berhasil. Kita lihat di tabel transaksi obat. Kita lihat di sini untuk ID pasien 9 dengan jumlah 20. Kita bandingkan dengan tabel di sini. Ini kan awalnya 90 dan jika kita refresh maka stok obat akan otomatis berkurang menjadi 70. Di sini kita coba lagi. Kita tambah transaksi 2. Di sini untuk ID transaksi 2, ID pasien 1 Naila, kemudian ID obatnya 12345. Di sini untuk jumlahnya kita pesan 50, kemudian total harga di sini kita kosongkan saja. Kita kirim. Berhasil. Kita lihat berhasil di sini untuk jumlahnya 50. Kemudian kita bandingkan di sini paracetamol, kita refresh, stoknya menjadi 0 yang tadinya 50. Sekian untuk praktikum tugas 3 untuk materi yang pertama, yaitu melakukan transaksi. Apabila ada kesalahan, saya mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.